Selamat pagi dan selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita topik yang baru, kita akan bahas mengenai riset pasar ya. Bagaimana cara metode melakukan riset pasar dengan cara teknik wawancara. Dan tentu apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ya, kita akan saksikan topik pembahasan kita hari ini adalah tentang format pertanyaan yang baik. Seperti apa untuk kita melakukan teknik suatu wawancara? Bagaimana cara kita merekam suatu wawancara? Nah, sebelumnya kita akan sama-sama mempelajari langkah persiapannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara. Nah, tapi sebelum itu, apa itu wawancara? Nah, itu jadi pertanyaan penting gitu ya. Wawancara adalah suatu percakapan langsung, ya. Percakapan langsung A dengan si B. Dengan apa? Dengan tujuan tertentu. Ada tujuannya. Ya, dengan menggunakan apa? Format tanya jawab, ya, yang terencana. Berarti pertanyaan-pertanyaannya kita harus susun terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita melakukan teknik wawancara. Nah, langkah persiapannya apa saja sih? Ya, sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama, membaca materi. Apa yang akan kita riset? Kita mau riset pasar tentang apa? Apakah tentang kuliner? Apakah tentang fashion? Ya, kita harus baca terlebih dahulu apa sih yang tren saat ini. Ya, kita baca materi-materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah cari informasi. Baca cari informasi ya tentang apa orang yang akan diwawancarai, siapa orang-orang yang akan cocok ya menjadi target kita, orang yang kita wawancarai. Seperti apa organisasinya? Contoh, misalkan seperti karakter apa ya, siapa ya orang yang akan diwawancarai, karakternya di bagaimana. Misalkan kamu mau interview atau mau melakukan wawancara kepada Mr. Fendi, karakternya apa? Karakter Mr. Fendi seperti apa? Kesibukannya, yang kedua kesibukan aktivitas yang dilakukan seperti apa jadwalnya dari pagi hingga sore, seperti apa kesibukannya. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan kapan waktu yang tepat ketika kita melakukan wawancara. Yang ketiga, biografi orang yang diwawancarai, seperti apa biografinya, apakah cocok sesuai dengan metode ya atau sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yang akan kita teliti, melakukan riset ya kan. Nah, ketika biografi itu kita sudah temukan, kita sudah baca, maka ketika kita yakin, yang ketiga kita langkah yang berikutnya adalah menetapkan tujuan. Tujuan ya berdasarkan latar belakang apa sih yang kamu ingin teliti ya. Kamu melakukan riset seperti apa sih tujuannya ya. Apakah kamu ingin bertanya gitu ya bagaimana produk-produk yang saat ini sedang berkembang di dunia pasar gitu ya. Nah, itu tujuannya ya. Ketiga, yang keempat adalah memutuskan siapa yang diwawancarai dengan berbagai macam pilihan, beragam responden ya, beragam orang-orang yang bakal kita targetkan menjadi orang yang kita tuju untuk melakukan wawancara. Siapa? Kita putuskan siapa yang akan kita wawancarai. Setelah kita putuskan, oh si A yang baik gitu ya, maka kita yang melakukan adalah menyiapkan orang yang diwawancarai. Kita hubungi, kita atur waktu ya, kita telepon, kita WA, kita kirim email gitu ya. Jadi kalau biasanya wawancara itu dilakukan sebaiknya itu dilakukan selama 45 menit sampai dengan 1 jam. Tidak terlalu lama, jangan lama-lama. Gitu ya, karena kalau terlalu lama itu akan membuat orang menjadi bosan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah menjadi mengganggu waktu orang yang kita wawancarai. Ya kan, yang terakhir kita tentukan jenis dan struktur pertanyaan. Ini jadi pertanyaan buat kita ya kan. Seperti apa jenis pertanyaan, Sir? Strukturnya seperti apa? Nah, jenis-jenis pertanyaan, ada pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup, pertanyaan open-ended dan juga pertanyaan close-ended. Apa sih pertanyaan terbuka? Gitu ya. Pertanyaan terbuka artinya kita memberikan pilihan. Kita memberikan choice ya, pilihan bagi orang-orang yang diwawancarai. Untuk apa? Merespon. Gitu ya, bebas, mereka terbuka merespon apa saja mereka boleh katakan. Mereka boleh jawab apa saja, bebas merespon. Itu pertanyaan terbuka. Contohnya seperti apa? Bagaimana pendapat kamu tentang kondisi bisnis ke bisnis franchise? Apa tujuan Bapak Ibu untuk memulai suatu bisnis? Tujuannya apa sih, Pak? Ya, seperti apa sih perasaan terbesar yang Anda alami selama masa menjalankan bisnis kita? Atau bahasa sederhananya, bagaimana kabar kamu? Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena harga ISHG hari ini sangat meningkat dan meningkatkan keuntungan bagi saya. Dan hari ini senang sekali loh bahwa harga kurs dolar gitu ya menguat, misalkan kurs rupiah menguat ya. Nah, itu pertanyaan terbuka, bebas, mereka bebas mau ngomong apa saja boleh. Itu jadi disebut dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, kalau pertanyaan tertutup seperti apa? Membatasi. Sekali lagi,
Pertanyaan tertutup membatasi, kasih tembok, membatasi ya respon orang untuk diwawancara. Yang diwawancara itu apa? Memberikan beberapa pilihan. Jadi kita kasih pilihan, kita batasi. Ya, kita membatasi. Contohnya seperti apa? Berapa lama dalam seminggu? Ya, berapa lama dalam seminggu Anda memonitor perkembangan bisnis kamu? Bisnis Anda. Ketika ditanya berapa lama dalam seminggu, berarti jawabannya berapa? Ya, 2, 3, 4 kali. Itu kan dibatasi. Ya, pertanyaan tertutup dibatasi. Kemudian pertanyaan kedua, dari sumber-sumber berikut, informasi berikut, yang mana yang paling bermanfaat menurut Anda? Berarti ada informasi-informasi yang kamu pilih, ya, kamu kasih jabar, kamu kasih pilihan untuk mereka jawab. Oh, dari A, dari informasi B, ya. Oh, dari formulir keluhan konsumen, keluhan lewat email dari konsumen yang mengunjungi website barang yang dikembalikan konsumen. Nah, mereka pilih. Oh, kalau menurut saya sih dari keluhan-keluhan konsumen, karena mereka memberikan feedback yang baik buat saya. Nah, itu ya. Atau pertanyaan terakhir, sebutkan 2 prioritas utama Anda untuk apa? Meningkatkan kinerja karyawan. Berarti dia cuma boleh jawab 2. Atau pertanyaan bahasa yang sederhana untuk pertanyaan tertutup. Apakah kamu sudah makan? Jawabannya apa? Sudah atau belum? Ya? Apakah kamu sudah belajar? Sudah atau belum? Nggak mungkin. Oh, hari ini saya senang sekali. Nggak mungkin jawabannya seperti itu. Karena dia dibatasi dengan pertanyaan tertutup. Gitu ya. Nah, adakah Anda menggunakan web untuk menampilkan informasi untuk pelanggan? Ada? Tidak? Tidak ada, ya kan? Dia dibatasi. Setuju atau tidak setuju bahwa bisnis online tidak begitu aman menurut Bapak? Oh, saya nggak setuju itu. Bisnis online sangat gampang. Nah, dia jawabnya tidak setuju dulu, ya, dibatasi. Apakah Anda ingin menerima salinan laporan keuangan Anda setiap bulan? Ya, saya ingin. Saya ingin menerima laporannya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan tertutup ya, gampang ya. Yang pertanyaan tertutup dibatasi ya, sehingga responnya tidak bisa lebar atau terbuka bebas seperti pertanyaan terbuka. Nah, bagaimana struktur wawancara? Ini sekarang menarik. Struktur wawancara ada 3 ya. Ada piramid, ada funnel, ada diamond. Ya, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang piramid terus, struktur piramid namanya bentuk piramid ya. Kamu pernah nonton ya piramid ya, pernah lihat piramida ya, piramid. Itu dimulai dari apa? Di atasnya ada, perhatikan gambarnya. Di atas apa? Di atas ada lancip ya. Lancip di tangan saya nih. Di atasnya lancip nih ya. Ini lancip. Ya kan? Dimulai dari apa? Pertanyaan tertutup. Ini kan tutup ya. Lancip ya. Nah, seperti ini, segitiga atasnya ya. Berarti dimulai dari apa? Pertanyaan tertutup. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Kenapa terbuka? Karena di bawahnya lebar, ya. Di bawahnya lebar. Oke. Jadi tertutup, kemudian terbuka. Jadi dimulai dulu dengan pertanyaan tertutup, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Contohnya gimana? Apakah Anda memperhatikan metode-metode lain untuk meningkatkan keamanan data perusahaan? Iya, saya pertimbangkan. Nah, itu pertanyaan tertutup. Apakah yang Anda pikirkan bisa membuat keamanan di sini lebih efektif? Atau bagaimana perasaan Anda tentang keamanan data terhadap pentingnya akses internet? Dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Dia bebas merespon, mereka terbuka untuk merespon apa saja yang bisa mereka lakukan. Itu ya, struktur piramid, paham ya? Kita akan lanjutkan ya. Struktur berikutnya adalah struktur funnel. Itu dimulai dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dilanjutkan pertanyaan tertutup. Artinya apa? Jadi segitiga terbalik, ya. Lebar dulu, terbuka, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tertutup. Buka, tutup, ya. Oke, bagaimana reaksi Anda terhadap pencarian berbasis web yang baru? Ditanya dulu nih. Departemen mana yang Anda akan implementasikan? Ditutup. Oh, departemen bagian finance. Item-item apa yang tersedia untuk pembelian situs? Tutup, ya. Adakah item-item tertentu ditiadakan? Nah, ditutup ya. Ada atau tidak? Ya kan? Itu contoh-contohnya ya. Jadi terbuka, habis itu tertutup, dan terakhir ada struktur diamond. Struktur diamond dimulai dari pertanyaan tertutup. Nah, diamond bentuknya kayak gimana sih? Ya, tutup,
ya, ini ya. Nah, seperti ini ya, diamond ya. Ini kurang bagus sebenarnya. Ya, kayak gini diamond ya. Atasnya tutup, lancip, kemudian terbuka, lebar ya, terbuka. Kemudian ditutup dengan pertanyaan tertutup. Ya, gini ya. Segitiga, bukan segitiga ya. Kayak itu ya diamond ya. Atas tutup, buka, tutup. Oke. Contohnya gimana? Sebutkan 5 jenis tertutup ya. Tertutup 5 jenis informasi yang dibawa layanan penggunaan di website secara gratis seperti yang Anda lakukan. Sebutkan kegiatan-kegiatan promosi yang Anda buat fiturnya di website untuk layanan ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dibuka ya, terbuka, pertanyaan terbuka. Bagaimana langkah strategi agar promosi yang dilakukan dalam berhasil dan mendapatkan keuntungan yang besar? Kemudian ditutup dengan pertanyaan tertutup. Sebutkan 2 item yang mengejutkan berkaitan dengan perilaku penggunaan akhir situs Anda yang Anda temui lewat layanan ini. Apakah cookies merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengukur penggunaan tampilan situs? Nah, itu tertutup lagi. Tutup, buka, tutup. Ya, itu disebut dengan struktur diamond. Nah, kelebihan wawancara. Apa sih kelebihan dari wawancara, dari teknik wawancara? Yang pertama, kita ya dapat memotivasi orang yang diwawancarai. Wow, luar biasa sekali, Pak. Ya, dengan menjawab, dengan mereka memberikan kebebasan ya, terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wow, bagus banget perusahaan Bapak, gitu ya. Nah, yang berikutnya apa? Kelebihannya memungkinkan kita untuk apa? Mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Ketika kita tanya bagaimana kabar hari ini, dijawab, wah hari ini saya sangat senang sekali, kenapa harga ISHG sangat meningkat, jawab besar. Nah, kamu bisa mengembangkan ya. Sebenarnya kamu tidak menyiapkan pertanyaan itu, tapi kamu bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan situasi yang berkembang saat itu. Wah, apa sih Pak yang dimaksud dengan ISHG? Ya, bagaimana sih caranya sih Pak bermain dengan ISHG? Ya, nah itu dia. Jadi mengembangkan. Berikutnya apa lagi kelebihannya? Kita dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan. Kita bisa tahu nih, ya jawaban yang diberikan itu benar-benar nggak nih? Ya, benar nggak atau salah nih atau palsu nih? Dari apa? Dari gerak-gerik raut wajah orang yang diwawancarai. Ketika dia mulai panik gitu ya, ketika dia mulai mau berbohong, pasti ketahuan dengan raut muka wajahnya. Ya, ketika raut muka wajahnya dia akan tanda-tandanya mulai berbohong ya kan? Dia mulai mikir, ya kan? Ya kan? Nah, itu dia akan memberikan respon. Jadi kita tahu kebenaran jawabannya itu ketika kita melakukan teknik wawancara saat itu langsung gitu ya. Makanya kenapa para guru, para dosen bisa tahu kalau kamu misalkan kamu berbuat curang, ya kan, kamu berbohong, itu tahu, sangat ketahuan sekali. Kalau begitu apa lagi kelebihan wawancara? Kita dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi, ya. Kegiatan-kegiatan yang terkondisi ya, misalkan ketika kita bertemu dengan wawancara, kita bisa bertanya apapun secara bebas, ya kan? Nah, itu kelebihan wawancara. Kekurangan wawancara apa? Proses waktu wawancara itu cukup lama, ya. Pasti butuh relatif harganya mahal. Itu kekurangannya. Yang kedua, keberhasilan juga. Keberhasilan melakukan wawancara ini tergantung dari kepandaian kita yang wawancara. Jadi keberhasilan kita atau baik atau tidak tergantung dari kita. Bisa jadi kita gagal gara-gara apa? Ketika kita gugup, kita takut ketemu dengan bos, big boss, kita wawancara, akhirnya kita ngeblank, ya kan? Ya itu akhirnya kita gagal. Jadi keberhasilan itu bisa tergantung dari kita ya. Apa kekurangannya? Wawancara tuh nggak selalu tepat dengan kondisi-kondisi tertentu. Apa sih contohnya? Misalnya kita lagi wawancara, bos lagi misalkan melakukan wawancara lagi di luar, ya kan? Di kantor. Lokasi-lokasi yang sangat-sangat tidak kondusif, ya, tidak aman ya bagi suara kita masuk gitu ya, kita rekam gitu kan, berisik, rame banget, sehingga kita mengganggu konsentrasi kita. Itu juga kekurangan dari wawancara. Yang terakhir apa? Wawancara itu sangat mengganggu kerja dari orang yang kita wawancarai, betul ya? Kita mengganggu mereka, minta waktu mereka. Ya kan, apalagi mereka yang sibuk dengan big boss gitu kan. Kita wawancara, kita ganggu mereka waktunya.
ya, yang memiliki waktu yang sangat terbatas sekali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode merekam wawancara. Ya, wawancara betul dapat direkam, baik dengan rekaman tape recorder atau buku catatan. Ya, nah tentu yang pertama kali kamu harus ingat baik-baik ketika kita merekam audio, suara kita melakukan wawancara ataupun video, ya, kita harus minta izin. Jangan lupa, minta izin terlebih dahulu. Dan yang kedua, jamin kerahasiaannya. Ya, kenapa? Karena orang yang diwawancara akan tentu takut ketika dia hasil wawancaranya dipublish, diedarkan, diviralkan. Bisa. Ya, ketika waktu itu lagi membahas dengan suku dan agama gitu ya. Nah, itu ketika dia takut bahasanya ini ya, kacau ya, misalkan bahasanya itu menyinggung salah satu agama, menyinggung salah satu suku, ketika rekaman itu beredar ke pasaran ya, dia takut sekali. Otomatis ketika kamu mau minta izin ya, harus jamin kerahasiaannya. Pak, kami jamin kerahasiaan hanya untuk kami sebagai data bahan untuk kami melakukan riset. Ya, tentu harus bikin surat izin ya, dan juga kita jamin kerahasiaannya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik pengambilan data, yaitu wawancara. Bagi teman-teman yang berencana memakai teknik ini dalam penelitiannya, silakan disimak ya. Ada 3 jenis wawancara yang bisa dilakukan, yaitu wawancara terstruktur, wawancara kelompok, dan wawancara tak terstruktur. Kita akan bahas secara detail satu persatu. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Pada tipe wawancara ini, kita sudah punya tuh daftar pertanyaannya, jadi tinggal menanyakan ke responden secara urut. Jawaban yang diberikan responden pun terbatas pada apa yang ditanyakan. Bisa jawaban tertutup atau jawaban terbuka. Jawaban tertutup itu ada pilihan jawabannya, ya atau tidak, setuju atau tidak. Kalau jawaban terbuka, semacam esai. Sebenarnya tipe wawancara ini tuh mirip sama kayak kuesioner. Bedanya kalau kuesioner responden baca dan jawab sendiri. Kalau wawancara terstruktur, peneliti yang ngebacain dan mencatat jawabannya. Dalam melaksanakan wawancara tipe ini, ada beberapa pedoman yang perlu diikuti, yaitu yang pertama, tidak perlu menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan secara detail, seperlunya aja, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi jawaban dari responden. Kita perlu menjelaskan tujuan penelitian, berapa banyak pertanyaan yang diajukan, atau bahasa yang akan digunakan, agar responden nyaman. Jadi diberitahu dulu tuh, maaf Pak, misalkan nanti saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, apakah tidak apa-apa? Nah, ini digunakan terutama untuk responden yang terbiasa dengan bahasa daerah. Usahakan jangan sampai ada yang menginterupsi jalannya wawancara atau jawaban diwakilkan. Tiba-tiba ada yang nyerobot jawab misalnya. Kemudian yang keempat, jangan menawarkan bantuan jawaban atau menyampaikan pandangan personal. Misalkan nih, responden bingung dengan jawabannya. Terus tiba-tiba kita bilang, kalau saya nih Pak, saya akan begini. Nah, hal ini harus dihindari. Yang kelima, tidak boleh juga menafsirkan pertanyaan. Kalau kurang jelas, hanya boleh diulang pertanyaannya aja. Yang keenam, tidak boleh improvisasi. Misal, menambah pertanyaan atau kategori pertanyaan. Jadi benar-benar menanyakan apa yang sudah disiapkan aja. Nah, langkah tersebut adalah usaha untuk menciptakan wawancara terstruktur yang ideal. Walau memang sih sulit untuk mencapai kata ideal ya. Ada beberapa kendala yang mungkin kita akan temui ketika melakukan wawancara terstruktur. Yang pertama, responden nggak jujur. Biasanya karena tahu tujuan akhir penelitian, responden akan menjawab pertanyaan yang membuat peneliti senang, atau yang umum dilakukan. Misal nih, kalau ada pertanyaan, bagaimana sikap Anda ketika ada nenek yang ingin menyeberang jalan sedangkan Anda terburu-buru kerja? Responden yang menyenangkan peneliti itu akan menjawab menyeberangkan jalan. Padahal kan kalau benar-benar kejadian, belum tentu akan begitu, dan lebih memilih langsung berangkat kerja. Kesulitan yang kedua adalah model pertanyaannya. Bisa jadi kita melakukan wawancara itu melalui telepon atau tatap muka. Ada beberapa responden yang kurang nyaman dengan metode pelaksanaan wawancara. Dalam hal ini, kita harus lebih fleksibel selama proses wawancara agar membuat nyaman. Bisa jadi dari diri kita sendiri, di mana kita kurang cakap dalam melakukan wawancara. Misalkan mengubah arah topik wawancara, dan sebagainya. Teknik wawancara yang kedua yaitu wawancara kelompok.
Wawancara ini lebih banyak digunakan untuk riset pemasaran atau pada kandidat politik untuk mencari opini publik. Wawancara ini dilakukan dengan cara focus group interview. Jadi ada beberapa orang dikumpulkan untuk membahas topik tertentu. Dalam hal ini peneliti bisa dibilang sebagai moderator yang mencatat pendapat dan jawaban dari masing-masing responden yang terlibat. Dalam teknik wawancara ini, tantangan yang dihadapi oleh peneliti itu adalah harus mampu mengontrol responden yang terlibat agar tidak dominan pada salah satu individu saja. Yang kedua, mendorong individu agar yang pasif itu juga turut aktif. Peneliti harus mencatat jawaban dari setiap individu dan memastikan memperoleh jawaban dari setiap individu. Jadi bisa dikatakan selain sebagai fasilitator, juga sebagai mediator. Wawancara dengan cara ini lebih hemat waktu dan terjangkau karena bisa mendapat informasi yang banyak dalam sekali waktu. Kalau saran saya sih ketika melakukan wawancara tipe ini, baiknya menggunakan rekaman audio atau video, sehingga bisa terbantu dalam menuliskan setiap jalannya wawancara. Teknik yang terakhir yaitu wawancara tak terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas, artinya peneliti tidak perlu menyusun draft wawancara atau draft pertanyaan yang akan diajukan dan bisa langsung terjun ke lapangan. Pada wawancara ini sifatnya lebih ke kayak ngobrol biasa. Jadi, misalkan ingin cari tahu soal keadaan pasar, ya harus langsung ke pasar dan ngobrol santai. Pertanyaannya pun bisa sangat komunikatif dengan responden. Jadi disarankan dalam teknik ini peneliti membaur dengan responden. Misalkan sedang di pasar, ya nggak perlu memakai jas lah atau baju yang rapi banget. Tampil aja apa adanya seperti orang yang mau ke pasar. Hal ini akan membuat responden nyaman karena nggak merasa kayak diinterogasi, jadi kayak ngobrol biasa. Kelemahannya, teknik ini membutuhkan waktu yang lama karena harus menyatu dengan responden, ngobrol-ngobrol dulu, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, peneliti bisa memperoleh lebih banyak informasi yang bisa jadi terlewat saat proses penelitian. Keuntungan lainnya bisa mengungkapkan hal yang tidak terungkap yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti. Dan informasi ini sangat berharga. Nah, itu tadi mengenai teknik wawancara. Mana teknik yang lebih baik? Kalau ditanya seperti itu sih relatif ya. Tergantung dari peneliti sendiri. Pengennya data seperti apa? Waktunya berapa banyak? Jadi disesuaikan aja. Atau sebenarnya boleh juga sih menggabungkan ketiga teknik wawancara di atas dalam satu penelitian. Oh ya, ada etika penelitian yang harus dijaga dalam melakukan wawancara. Di antaranya yaitu yang pertama, pernyataan persetujuan. Ini nggak harus secara tertulis ya. Pernyataan persetujuan bisa juga secara lisan. Artinya responden tahu bahwa topik yang dibicarakan akan dijadikan bahan untuk penelitian. Jadi kejujuran itu penting. Yang kedua adalah kerahasiaan identitas responden. Mengapa? Karena yang dibutuhkan peneliti sebenarnya informasi dari responden, bukan informasi pribadi seperti nama atau alamat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penelitian kita dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah jaminan keamanan. Ada kalanya responden ragu untuk memberikan informasi yang sebenarnya, karena khawatir bahwa apa yang diungkapkan berdampak buruk bagi dirinya atau tempat di mana ia bekerja. Dalam hal ini, peneliti harus memberikan jaminan bahwa responden akan aman secara fisik maupun emosional, atau keamanan yang lainnya. Baik atau tidaknya data yang diperoleh dalam proses wawancara tergantung banget dari kelihayan peneliti mengolah proses wawancara. Bagaimana cara bertanya, bagaimana berkata kepada masyarakat, bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan memposisikan diri sederajat dengan responden. Kalau responden sudah merasa nyaman, mereka akan mengungkapkan sendiri kok pengalaman yang mereka alami. Jadi menghargai responden sangatlah penting. Selagi kita menganggap responden hanya sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengisi lembar pertanyaan aja, maka kita nggak akan bisa mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Kita akan lanjutkan lagi apa itu kelebihan dari rekaman audio atau suara kita. Yang pertama adalah menampilkan kembali ya rekaman yang kita telah buat. Ya, setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat kita bisa putar ulang kembali apa yang telah kita wawancarai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa membebaskan kita
si penanya itu mendengarkan gitu ya. Apapun yang dia katakan sekaligus kita bisa merespon pada saat itu juga. Ketika dia mengatakan harga ISHG meningkat, wow, luar biasa banget Pak. Kita bisa merespon dengan bebas gitu ya. Dan yang ketiga, kita mungkin ada bisa kontak mata, memungkinkan ada kontak mata yang lebih baik. Kenapa? Ketika ada record, kita merasa hati kita tenang gitu ya. Bisa mengembangkan setiap hubungannya lebih baik dengan kita, dengan si wawancarai. Nah, yang keempat, ada wawancaranya bisa didengarkan ulang lagi ya untuk anggota tim yang lain. Kita bisa memberikan pada anggota-anggota yang lain. Nah, itu kelebihan ya. Kelebihan dari rekaman audio juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Orang yang diwawancarai ya, orang yang diwawancarai itu memungkinkan agak tertekan. Kenapa? Dia nggak bisa bebas ngomong gitu ya, merespon. Karena dia takut apa yang diucapkan menjadi record ya, menjadi kerekam gitu loh. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kita ya kemungkinan mendengar dengan mudah karena semuanya sudah direkam gitu ya, kemungkinan. Tapi bisa jadi karena situasi dan kondisi, bisa jadi alatnya bisa apa namanya ya, nggak berfungsi dengan baik. Misalkan ada kresek-kresek gitu ya, nah itu bisa jadi terjadi. Dan yang ketiga, sulit menempatkan bagian yang dianggap penting selama perekaman. Kita bingung nih, yang bagian kita kan rekam terus ya dari awal sampai akhir. Kita bingung mana yang penting, mana poin-poin penting, karena kita ada responnya gitu kan, ada improvisasinya ya pada waktu itu. Jadi kita agak sulit kalau misalnya rekam audio. Yang mana di rekaman menit keberapa nih gitu yang bagian penting gitu ya. Bahkan yang terakhir, ada biaya pengumpulan data. Kenapa? Karena kita butuh beli tape recorder, kita butuh rekaman gitu, atau kita butuh handphone ya kan. Nah, itu butuh biaya lagi. Itu kekurangan ya. Kekurangan dalam rekaman audio. Nah, kalau misalkan kita mau mencatat dalam buku catatan, kelebihannya apa direkam dalam buku catatan? Yang pertama, kita bisa membuat kita tuh tetap siaga. Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada tercantum dalam catatan terus kita. Ya, yang kedua bisa menambah ingatan tadi. Ya, kalau pertanyaannya lupa ingat gitu ya, kita bisa lihat lagi. Oh, saya mau nanya ini nih, gitu ya. Nah, yang ketiga itu bisa menunjukkan ketertarikan ya kita dengan wawancara. Wow, kita dengan senang excited kita bisa mencatat terus. Wow, gitu ya, kita dengan serius gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang disampaikan oleh orang yang diwawancara ya. Terakhir, kita bisa mendemonstrasikan kesiapan kita. Bahwa kita menunjukkan bahwa kita membawa catatan, bahwa kita siap, bahwa kita melakukan wawancara dengan orang yang diwawancara. Ya, itu kelebihan rekaman catatan. Kekurangannya apa? Satu, hilangnya kontak mata. Ya, kontak mata yang vital. Kenapa? Karena ketika kita punya buku, kita ngeliatin buku. Jadi kita nggak ngeliatin orang yang diwawancarai, kita catat. Oke. Oh, jadi Bapak setuju ya? Oke, harga SHG meningkat. Nah, kita catat. Jadi akhirnya kontak mata kita hilang. Ya. Kita juga hilang rentetan percakapan. Jadi ketika si orang yang kita wawancarai panjang lebar, kita kan nyatet kan poin-poinnya aja, kita hilang tuh setiap kata demi kata. Itu kekurangannya. Terus yang ketiga, membuat orang yang diwawancarai itu ragu untuk bicara. Sama dengan audio direkam, dia ketika itu dia juga ragu, dia harus hati-hati ketika dia ngomong gitu ya. Yang keempat, menimbulkan perhatian yang berlebihan terhadap fakta, justru mengurangi perhatian terhadap perasaan atau pendapat orang yang diwawancarai. Ketika kita wawancarai harusnya menjalin sebuah hubungan dengan baik, tapi ketika gara-gara ada catatan, jadi perhatian kita tuh lebihnya kepada oke, fakta. Bahkan kalau kita tidak rileks gitu ya, tidak santai gitu ya. Itu kekurangan rekaman catatan. Oke, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara? Kalau tadi persiapan, ya sekarang sebelum mau melakukan wawancara itu apa? Yang pertama adalah kontak orang yang akan diwawancarai. Halo Mr. Fendi, izinkan saya ya mewakili SMA Kristen Yusuf misalkan, mewakili SMA Amanah, gitu ya, akan melakukan interview ya, wawancara untuk melakukan market research, gitu ya. Nah, hal itu bisa dilakukan gitu ya dengan baik kalau kita punya persiapan yang baik. Yang kedua, berbusana sesuai, harus rapi. Bajunya nggak boleh yang sembarangan, yang santai. Kalau misalkan disesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Ketika kamu bertemu dengan siapa, pejabat, ketemu dengan pemimpin, harus pakaian yang rapi. Ya, datang lebih awal.
Datang kalau bisa 30 menit sebelum wawancara. Kalau jam 9 kamu wawancara, kalau bisa 8.30 sudah harus standby, harus sudah sampai kepada tempat yang orang yang akan diwawancara. Yang terakhir, konfirmasi dengan orang yang diwawancarai bahwa kamu sudah tiba. Kalau kamu sudah tiba, siap untuk melakukan wawancara. Pak, saya sudah sampai di tempat perusahaan Bapak PTA, saya sedang ada di basement, sudah siap untuk melakukan wawancara. Itu sebelum melakukan wawancara. Apalagi ya, nah ketika kamu lagi mau mulai wawancara, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, ketika kamu bertemu, tentu kamu kalau misalkan melalui pintu, kamu harus ketok dulu ya, ketok, minta izin, permisi masuk. Ketika sudah diizinkan masuk ya, maka kamu baru terima kasih Pak, kamu dengan lantang kamu berjabat tangan. Yang pertama kali ada jabat tangan, salaman ya, ini yang pertama kali, salaman, berjabat tangan. Halo, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Fendi. Tujuan hari ini saya ingin melakukan wawancara sesuai dengan perjanjian dengan Bapak. Ya, dengan perjanjian dengan Bapak, saya akan melakukan wawancara, melakukan market research. Ya, sebutkan nama dan tujuan. Kemudian boleh kamu persiapan, ambil buku, ambil tape recorder kalau diperlukan. Dan pastikan bahwa tape recorder kamu berfungsi dengan baik. Ya, pastikan dulu, jangan sampai kamu ketika sudah panjang lebar, ketika kamu udah selesai mau pulang, tiba-tiba nggak kerekam. Atau kalau perlu kerekam, tiba-tiba kehapus. Ya, pastikan tape recorder kamu bekerja dengan baik. Ya, sebelum kamu memulai wawancara, jangan sampai sudah panjang 45 menit, 30 menit sudah berbicara, pas kamu lihat recordernya tidak nyala, kamu minta mengulang lagi. Nah, itu tidak baik. Ya. Kemudian lakukan apa? Ini dia pertanyaan pembuka. Ya, kita harus ada pembuka terlebih dahulu. Mulailah dengan pembicaraan yang ringan, tapi nggak perlu yang basa-basi gimana banget ya. Lakukan. Oke, perbicaraan ringan. Pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Luar biasa ya, terbuka ya. Oh, luar biasa sekali hari ini. Nah, simak untuk mendapatkan respon. Aduh, hari ini saya sibuk banget deh. Ya. Tapi untung kamu udah buat janji. Tapi saya sebentar lagi jam 10 mau rapat nih. Nah, simak dapat respon apa aja. Ketika sudah tahu dapat respon, ada perubahan yang terjadi. Lihat perubahan yang terjadi. Misalkan dia tiba-tiba ngeliat jam, mukanya panik gitu ya, atau sakit perut ya orang yang wawancara, mukanya lihat perubahan terjadi, gitu ya. Kalau misalkan ada perubahan terjadi, kita ubah kondisi, ya. Oh baik Bapak, ada rekaman, ada rapat ya jam 10 ya. Baik, kita akan mempersingkat saja. Saya cuma butuh waktu 5 menit saja untuk melakukan wawancara. Kalau misalkan dia jam terus gitu ya, artinya kita udah diusir nih, tapi secara tidak ini ya, tidak secara langsung gitu ya. Jadi kita harus lihat perubahan apa yang terjadi. Kita bisa langsung segera mengubahnya ya kalau bisa. Nah, bagaimana selama di wawancara? Wawancara, ingat sekali lagi, tidak lebih dari 45 jam ya. Kalau bisa 15 menit, 20 menit cukup. Ya, tidak lebih dari 45 sampai 1 jam. Pastikan kita paham apa yang ingin kita interview. Ya, materi-materinya apa saja yang harus kita interview, paham materi-materinya. Kalau perlu tanya definisinya. Samakan persepsi. Ya, samakan persepsi, jangan lupa. Kenapa samakan persepsi? Takutnya kita ketika memberikan pertanyaan dari orang yang berbeda persepsi dengan kita, ya kacau, ya dia menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, bukan yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya tentang ISHG. ISHG kita akan samakan persepsinya terlebih dahulu ya Pak. ISHG adalah gini, ya. Nanti dia akan menjawab, oke, dengan pendapat sudah disamakan dengan persepsi. Jadi yang keempat adalah gunakan pertanyaan kemungkinan, gitu ya. Oh, berarti Bapak mungkin ya, kita setuju dengan pendapat ya, bahwa orang-orang di luar sana ya sedang berlomba-lomba, gitu ya, menjadi pemain saham yang baik, gitu ya. Nah, itu gunakan pertanyaan-pertanyaan kemungkinan. Dan yang terakhir, menutup ke wawancara seperti apa? Terakhir adalah tanyakan ada hal apa saja yang ingin Bapak tambahkan setelah yang Bapak sudah sampaikan tadi. Oke, sudah itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bikin kesimpulan. Baik, dari hasil wawancara kita selama 10 menit, bisa izinkan saya simpulkan sesuatu. Bahwa
pertemuan kita hari ini Bapak setuju bahwa harga saham meningkat itu dikarenakan ini. Kita tunggu, berharap ada respon. Iya, betul. Saya setuju dengan pendapat kamu. Kesimpulan kamu bagus sekali. Nah, itu ya kita, oh, enggak. Saya nggak ngomong kayak begitu. Ada respon, ya. Kemudian tanya dengan siapa Anda harus melakukan wawancara selanjutnya. Kalau perlu ya. Baik Pak, berdasarkan pendapat Bapak tadi selama kita wawancara, ada seseorang nih yang menurut Bapak cocok, layak untuk kami lakukan wawancara selanjutnya. Ya, tanya siapa gitu ya. Kemudian tentukan waktu wawancara selanjutnya ya. Baik, karena berhubung Bapak waktunya tidak baik, memungkinkan ada rapat, maka izinkan saya boleh mengatur waktu kembali Pak. Ya, untuk melakukan wawancara kembali jika Bapak tidak keberatan, kapan waktu yang tepat, waktu yang longgar yang bisa saya temui untuk melakukan wawancara lanjutan untuk hari ini, lanjutan dari hari ini. Dan terakhir, ucapkan thank you. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan bagi kami. Merupakan satu kebanggaan dan satu kehormatan bagi kami ketika Bapak mau bertemu dengan kami dan berbagi dengan kami melalui hasil wawancara kami. Mudah-mudahan hasil wawancara ini boleh bermanfaat Pak, bagi khususnya bagi bangsa, khususnya bagi negara, melalui hasil penelitian, hasil pendapat dari Bapak. Ya, kemudian jabat tangan kembali. Berterima kasih, berjabat tangan kembali. Ya, nah itu ya. Jadi setelah itu kita bikin laporan, sudah selesai nih melakukan wawancara, kita bikin laporan. Buat laporan segera mungkin. Kenapa? Karena takutnya memori yang ada di sini lupa ya kalau kita tidak melanjutkan. Nah, kita salin kembali, kita bikin laporan kembali. Kalau bisa bikin pokok-pokok kesimpulan wawancara apa saja yang kita bicarakan hari ini, kemudian kita detailkan baik-baik. Kita kasih review laporan dengan responden yang ada kalau diperlukan. Ya, kalau ada recording kita putar kembali, kita salin kembali dalam bentuk catatan atau laporan. Ya, sehingga akan memudahkan kita gitu ya. Ketika tiba-tiba misalkan recordingnya hilang atau apa, masih punya backup datanya. Ya, demikian mudah-mudahan teknik wawancara ya, melakukan market research dengan sebuah strategi yaitu teknik wawancara. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ketika kita mau melakukan riset pasar, ketika kita melakukan teknik wawancara ini, kita tahu pondasi-pondasi hal apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dengan baik. Ya, demikian video pembelajaran kita hari ini. Salam entrepreneur.